Halo teman-teman, selamat datang di X1. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing pada teman-teman fungsi dari past perfect. Nah, biar teman-teman ada gambarannya, coba sekarang teman-teman lihat dulu ya ini. Ada present, terus ada past. Nah, ini present kapan nih? Sekarang, iya benar, sekarang. Kalau past lampau. Nah, terus di tengah-tengah atau penghubung antara past dan present, ada apa teman-teman? Ada present perfect atau present perfect continuous. Nah, ini penghubung teman-teman. Penghubung antara past dan present. Nah, terus untuk past perfect, dia berada di belakang past teman-teman. Nah, ini past perfect. Nah, kalau present perfect atau present perfect continuous, dia digunakan sebagai penghubung antara past dan present atau masa lampau dengan masa sekarang. Nah, kalau past perfect atau past perfect continuous, dia digunakan sebagai apa? Digunakan untuk menunjukkan mana yang terjadi lebih dulu di masa lampau, teman-teman. Jadi, jika ada dua kejadian di masa lampau dan kita ingin menunjukkan ada yang lebih lampau dibanding satu kejadian yang lain, maka kita menggunakan past perfect, teman-teman. Oh gitu ya, jadi past perfect itu lebih lampau daripada simple past. Iya bener. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misal ini past ya, masa lampau. Ini kita datang. Nah, ini Rudi sarapan. Nah, Rudi telah sarapan saat kita datang kemarin. Nah, kemarin itu kita datang kan pas ya. Terus ternyata Rudi telah sarapan. Nah, ini pas perfect. Jadi dia mau mengatakan bahwa sarapannya lebih lampau atau lebih duluan dibanding kita datang. Makanya ada past perfect digunakan apa? Digunakan untuk menunjukkan mana yang terjadi lebih lampau atau lebih duluan di masa lampau. Nah, agar teman-teman ada gambarannya lebih mendetail, sekarang teman-teman lihat dulu fungsi dari past perfect. Jadi sebenarnya fungsi past perfect atau past perfect continuous itu sama dengan present perfect maupun present perfect continuous, teman-teman. Bedanya waktunya ya. Kalau present ya di masa sekarang, kalau past di masa lampau. Jadi fungsinya sama ya. Ada result, sudah dikerjakan, dan masih nyata. Contohnya gimana? Contohnya, saya telah sarapan kemarin sebelum Rudi datang. Nah, setelah sarapannya sudah dikerjakan, tapi masih nyata. Apanya sih yang nyata? Oh, hasil atau dampak dari sarapan itu, yaitu saya masih kenyang saat Rudi datang. Nah, itu contoh result ya. Walaupun sudah dikerjakan, peristiwanya sudah selesai, tapi dampak atau hasilnya masih nyata, masih dirasakan, dan kita menekankan hasil atau dampaknya dengan menceritakan kejadian sebelumnya. Nah, terus ada satu lagi yaitu proses. Kalau proses maksudnya sudah dan masih dikerjakan. Contohnya gimana? Contohnya, Michael sedang belajar selama 10 menit saat Hendra datang ke rumahnya. Nah, itu posisinya Michael sudah belajar ya selama 10 menit. Jadi misal jam 8 malam. Jam 8 malam, ini Michael belajar. Nah, terus Hendra datang jam 8 lebih 10 menit. Nah, ini Michael telah belajar selama 10 menit dan masih akan proses belajar. Makanya sudah dan masih dikerjakan. Sudah dikerjakan dari jam 8 dan jam 8 lebih 10 dia masih belajar. Nah, itu maksud dari proses. Masih proses teman-teman kejadiannya ya. Nah, coba teman-teman diingat-ingat ya fungsinya. Fungsi dari past perfect. Result sudah dikerjakan dan masih nyata. Proses sudah dan masih dikerjakan. Nah, coba teman-teman ulangi 7 kali biar teman-teman ingat. Kenapa sih harus diingat-ingat? Agar teman-teman lebih mudah untuk memahami materi berikutnya. Nah, terus setelah teman-teman ingat, sekarang saya akan membahas time duration-nya. Nah, time duration ini juga sama teman-teman. Ada dua kelompok ya. Ada result dan ada proses. Di result ada just baru saja artinya, already sudah, yet. Kalau kalimatnya bentuknya negatif artinya belum. Kalau kalimatnya bentuknya positif artinya masih. Terus ada proses.
For, selama, since, sejak, lately, akhir-akhir ini, recently, baru-baru ini, never, tidak pernah, often, sering, this, ini, dan all, sepanjang. Nah, agar teman-teman lebih mudah untuk menghafalkannya, coba dinyanyikannya teman-teman. Emang gimana sih cara nyanyiinnya? Cara nyanyiinnya seperti ini. Just, already, yet, for, since, lately, recently, never, often, this, all. Coba teman-teman ulangi 7 kali. Nah, gimana teman-teman? Sudah hafal kan sekarang? Time duration dan fungsi dari past perfect. Iya, sekarang saya sudah hafal. Nah, karena teman-teman sudah hafal fungsi dan time durationnya, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya, biar teman-teman makin paham. Yang pertama, contoh yang result teman-teman. Nah, hasil. Ini gimana maksudnya? Result berarti telah dikerjakan, dan masih nyata. Nah, biar teman-teman nggak bingung, sekarang saya kasih contoh kalimatnya. Bentuk dari telah dikerjakan dan masih nyata. Nah, contohnya, mereka, just had breakfast. Nah, lanjutannya saya taruh bawahnya ya teman-teman, biar teman-teman gampang bedainnya. When kita came here. Nah, mereka telah sarapan saat kita datang ke sini. Nah, ini had just breakfast. Coba dilihat teman-teman. Ini past perfect ya. Had. Terus ada verb 3. Verb 3 ini had. Nah, ini past perfect. Nah, kalau ini verb 2 simple past. Jadi, yang mana yang lebih lampau? Berarti yang lebih lampau they had just had breakfast. Iya benar. Ini lebih lampau ya. Jadi sarapannya duluan nih. Sarapan. Terus ini datang. Nah, ini past. Simple past ya. Nah, ini past perfect. Jadi mereka baru saja sarapan. Jadi sarapannya telah dilakukan ya teman-teman. Walaupun sudah selesai, tapi kita mau menekankan resultnya ya, hasilnya. Mereka baru saja sarapan saat kita datang ke sini. Nah, ini kejadian di masa lampau. Jadi saat kita datang, mereka baru saja sarapan. Kita menekankan, oh mereka sudah sarapan kok gitu. Kita menekankan hasilnya, masih nyata ya. Nah, terus contoh berikutnya biar teman-teman makin paham. Kalimat yang kedua nih. Before we moved, we had already sold the car. Jadi, sebelum kita pindah, kita telah menjual mobilnya. Jadi, mana nih yang lebih lampau? Yang lebih lampau karena past perfect berarti we had already sold the car. Iya benar. Jadi, kita telah menjual mobilnya ya. Ini jual dulu. Terus, sebelum apa? Sebelum kita pindah. Jadi, pindah ini simple past. Kalau jual mobilnya past perfect. Jadi ini menekankan ya teman-teman, di antara dua kejadian di masa lampau, oh ternyata ada yang lebih duluan dibanding kejadian yang lain. Nah ini result atau hasil. Jadi kita telah menjual mobilnya, telah dijual ya, proses menjualnya sudah terjadi. Nah tapi kita mau menekankan bahwa sebelum kita pindah, kita telah menjual mobilnya. Nah ini had plus verb 3 teman-teman. Terus yang simple past berarti ini ya. Ini verb 2. Nah, teman-teman ingat-ingat ya. Dia ada time duration-nya. Nah, time duration-nya mana? Already. Terus yang atas just ya. Ini time duration. Ingat kan teman-teman? Seperti yang di atas nih. Nah, ini result ya. Ada just, already, dan yet.
Terus contoh lagi biar teman-teman semakin paham. Satu lagi nih contohnya. When, saat Hendro arrived, tiba, the meeting at. Nah, ini yang atas simple past verb 2, yang bawah had plus verb 3, ini past perfect. Jadi meetingnya duluan ya teman-teman. Meeting baru pasnya ya. Hendro tiba. Nah, ini past perfect. Ini simple past. Nah, walaupun yang bawah dia tidak punya time duration ya teman-teman, tapi ini adalah bentuk kalimat apa? Kalimat verbal. Nah, jika dia bentuknya kalimat verbal, maka dia adalah apa? Dia adalah result atau hasil. Jadi gimana teman-teman? Sudah tahu kan contoh bentuk kalimat untuk yang result atau hasil? Iya, saya sudah tahu. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh bentuk kalimat proses. Nah, ini proses ya teman-teman. Nah, ini telah, dan masih dikerjakan. Karena dia past perfect berarti di masa apa teman-teman? Di masa lampau. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh kalimatnya biar teman-teman makin paham. Yang pertama, sebelum mereka mengunjungi Jepang, before they visit Japan, they, ini dalam bentuk satu kalimat ya teman-teman. Walaupun saya pisahkan di atas dan bawah biar teman-teman mudah membedakannya. They had never seen snow. Nah, jadi maksudnya sebelum mereka mengunjungi Jepang, jadi selama mereka belum mengunjungi Jepang di masa lampau ya, mereka belum pernah melihat salju. Nah, mereka baru melihat salju saat apa? Saat mengunjungi Jepang. Jadi selama mereka belum mengunjungi Jepang, jadi sebelumnya ya, sebelum mereka mengunjungi Jepang, makanya ini disebut apa? Telah dan masih dikerjakan. Jadi sebelum mengunjungi Jepang, mereka belum pernah melihat salju. Nah, terus contoh yang kedua biar teman-teman makin paham bentuk dari proses. Lala had work in the garden for selama 30 minutes. Nah, when, saat it start to rain. Nah, Lala telah bekerja di kebun atau taman ya teman-teman selama 30 menit saat hujan mulai turun. Nah, ini had plus verb 3. Ini past perfect. Nah, start. Ini verb 2 simple past. Jadi Lala telah bekerja di kebun atau taman selama 30 menit saat hujan mulai turun. Nah, ini proses teman-teman. Maksudnya gini ya. Jadi ini misal jam 8 pagi. Ini kerja ya. Kerja. Siapa? Si Lala. Nah, ini jam 8.30. Ujian. Jadi, Lala ini juga pagi. Lala telah bekerja selama 30 menit saat hujan mulai turun. Jadi, saat jam 8.30 di mana Lala masih bekerja, makanya proses ya teman-teman, telah dan masih dikerjakan, hujan tuh turun. Nah, gimana teman-teman? Ngerti kan proses atau telah dan masih dikerjakan? Ini lebih mudah ya dipahami dibanding yang apa? Dibanding yang result. Iya, sekarang saya sudah mengerti antara proses dan result. Nah, jadi teman-teman intinya ya, past perfect ini digunakan untuk apa? Untuk menekankan bahwa ada kejadian di antara dua kejadian di masa lampau
yang lebih lampau. Nah, ini dia sarapan dan datang nih, contoh yang pertama nih. Nah, ini jadi sarapan dulu baru datang. Jadi intinya kalau kita menggunakan past perfect, kita mau menekankan di mana ada dua kejadian di masa lampau dan satunya lebih lampau atau lebih duluan. Oh iya, seperti itu ya jadi intinya. Jadi perlu diingat apa tadi fungsinya ya, ada result, sudah dikerjakan dan masih nyata, dan ada proses, sudah dan masih dikerjakan, terus time duration-nya juga diingat-ingat. Nah, gimana teman-teman? Sudah bisa kan? Oh iya teman-teman, rumus dari past perfect adalah had plus verb 3. Nah, bagi teman-teman yang belum hafal atau mengetahui nama maupun rumus dari tenses, teman-teman silakan menonton di playlist. Di situ saya ada penjelasan secara ringkas, terperinci dan mudah bagaimana sih cara untuk menghafalkan nama maupun rumus tenses. Jadi teman-teman silakan tonton dulu ya, biar semakin paham ke depannya. Nah, karena teman-teman sudah mengerti, berikutnya saya akan menjelaskan fungsi dari past perfect continuous pada video berikutnya.